Oke, kita akan membahas mengenai sejarah POC di Indonesia. Di antara semua perserikatan dagang yang ada pada abad ke-17 dan abad ke-18, Perserikatan Dagang Hindia Timur atau yang lebih dikenal dengan POC adalah yang paling sukses dan terbesar di antara perusahaan-perusahaan dagang yang ada di Asia. Lihat saja, tidak lama sesudah kelahiran POC berhasil menyingkirkan orang Portugis yang satu abad sebelumnya telah membangun imperium perdagangan di Asia, dan POC juga hampir mengalahkan saingannya di perdagangan Asia Eropa pada saat itu. Saingan utama POC yaitu East India Company atau AC yang telah didirikan di London pada tahun 1600, yang pada saat itu belum mampu menyaingi POC karena kekurangan dalam keuangan dan belum mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah Inggris. Baru pada akhir abad ke-17, AC berkembang sebagai lawan yang benar-benar patut disegani di sepanjang abad ke-18. Oke, kita langsung saja membahas tentang sejarah POC di Indonesia. Agar lebih gampang memahami materi kekuasaan Belanda di Indonesia, maka kita akan bagi masa penjajahan Belanda di Indonesia dalam dua periode, yaitu periode pertama, periode tahun 1602 sampai 1799, di mana Indonesia di bawah Persekutuan Dagang Belanda atau yang lebih dikenal dengan POC. Dan periode yang kedua yaitu tahun 1800 sampai 1942, di mana Indonesia berada pada masa pemerintahan Belanda. Lahirnya POC. Pada tahun 1598, pemerintah dan parlemen Belanda atau Staten-Generaal, khususnya Johan van Oldenbarneveldt, mengusulkan untuk membentuk sebuah kongsi dagang yang lebih besar dengan membentuk perusahaan dagang seperti yang sudah dilakukan oleh Inggris, yaitu AC. Usulan tersebut ternyata mendapat sambutan yang baik. Akhirnya pada 20 Maret 1602 didirikanlah sebuah kongsi dagang Persekutuan Perusahaan India Timur atau yang lebih dikenal dengan POC. POC ini merupakan hasil penyatuan dari beberapa serikat dagang yang ada di Belanda. Di masa itu, terjadi persaingan sengit antara negara-negara Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda untuk memperebutkan hegemoni perdagangan di Asia Timur. Untuk menghadapi masalah ini, maka Staten-Generaal Belanda memberi wewenang terhadap POC untuk memiliki tentara yang mereka biayai sendiri. Selain itu, POC juga mempunyai hak atas nama pemerintahan Belanda yang waktu itu masih berbentuk republik untuk membuat perjanjian kenegaraan dan menyatakan perang terhadap suatu negara. Wewenang ini yang mengakibatkan bahwa suatu perkumpulan dagang seperti POC dapat bertindak seperti layaknya sebuah negara. Oke, tujuan dibentuknya POC di Indonesia yaitu yang pertama, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat sesama pedagang Belanda yang ada sebelumnya sehingga mendapat keuntungan yang maksimal. Yang kedua, untuk memperkuat kedudukan bangsa Belanda terhadap suatu persaingan dengan perdagangan bangsa Eropa lainnya. Yang ketiga, untuk memonopoli perdagangan di wilayah Indonesia. Dan yang keempat, untuk membantu dana pemerintahan Belanda dalam menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda pada saat itu. POC ini dapat bertumbuh pesat dan besar disebabkan karena melimpahnya modal di Indonesia yang memungkinkan POC maju jauh dibandingkan dengan lawannya. Dengan demikian, POC mampu membiayai operasi-operasi militer yang perlu untuk meraih kedudukan sebagai pemegang monopoli sedunia dalam hal perdagangan rempah-rempah. Untuk pembentukan POC dibantu oleh pemerintah Belanda di bawah Van Oldenbarneveldt. VOC ini diberi hak istimewa atau yang disebut dengan hak oktroy, sehingga menjadi badan yang berdaulat. Hak istimewa ini berupa 1. Hak monopoli untuk perdagangan. Yang kedua, hak memelihara angkatan perang, berperang, mendirikan benteng-benteng dan menjajah. Ketiga, hak untuk mengangkat pegawai-pegawainya. Yang keempat,
hak untuk memberikan pengadilan. Yang kelima, hak untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Yang keenam, hak untuk membuat perjanjian dengan penguasa lainnya. Dan POC ini juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pemerintah Belanda, yaitu bertanggung jawab kepada State General atau Badan Perwakilan. Dan yang kedua, pada waktu perang harus membantu pemerintah Belanda dengan uang dan angkatan perangnya. Kebijakan-kebijakan POC selama berkuasa di Indonesia sejak tahun 1602 sampai 1799 dapat kita rangkum sebagai berikut. Yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng-benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Yang kedua, melaksanakan politik divide et impera atau memecah belah dan menguasai dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, untuk memperkuat kedudukannya, maka perlu mengangkat seorang pegawai yang disebut dengan gubernur jenderal. Yang keempat, melaksanakan hak oktroi yang ditawarkan pemerintah Belanda. Yang kelima, membangun pangkalan atau markas POC yang semula di Banten dan Ambon dipindahkan ke Jayakarta. Yang keenam, melaksanakan pelayaran Hongi atau Hongi Tochen. Yang ketujuh, adanya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Yang kedelapan, adanya penyerahan wajib atau sistem periangan. Yang kesembilan, yaitu periangan sel-sel atau penyerahan wajib dimulai tahun 1723. Masyarakat periangan dikenal dengan aturan wajib kerja, menanam kopi, dan menyerahkan hasilnya kepada company. Wajib kerja ini sama dengan kerja paksa. Pimpinan tertinggi POC disebut dengan pemilik kekuasaan yang berjumlah 73 orang. Sementara pengurus hariannya dipimpin oleh 17 pimpinan. Struktur kepengurusannya dilengkapi pada tahun 1609 dengan membentuk gubernur jenderal yang dijabat oleh satu orang dan Dewan Penasihat Hindia yang beranggotakan 9 orang. Di antaranya adalah Direktur Jenderal, yakni bawahan Gubernur Jenderal. Dapat disimpulkan bahwa Gubernur Jenderal menjalankan tugas eksekutif, sementara Dewan Penasihat Hindia melakukan tugas-tugas yudikatif. Dengan status seperti sebuah negara ini, POC memiliki otonomi sendiri untuk bertindak. Untuk mendukung otonomi tersebut, maka POC dilengkapi dengan pasukan bersenjata. Di Indonesia, POC pertama kali berpusat di Ambon. Gubernur jenderal pertamanya adalah Peter Booth. Di bawah kepemimpinannya, POC berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku, yaitu cengkeh. Namun, itu belum cukup bagi POC, sebab Malaka sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara masih dikuasai Portugis. Oleh karena itu, untuk menyingkirkan Portugis, Peter Booth merasa perlu memindahkan pusat kegiatan POC dari Ambon ke Jayakarta. Ketika itu, Jayakarta dikuasai Banten. Jakarta dipilih karena Portugis telah mendirikan kantor perdagangannya di sana. Nah, selain itu, letaknya strategis di jalur perdagangan Asia. Nah, setelah mendapat persetujuan dari Pangeran Jayakarta, POC mendirikan kantor dagangnya di Jayakarta. Mereka juga mendirikan benteng-benteng bernama Batavia. Perpindahan pusat POC ke Jayakarta terjadi pada masa Gubernur Jenderal Jan Pietersen Quint pada tahun 1622. Kehadiran POC di Jayakarta tentu membawa akibat persaingan antara POC dengan Portugis. Namun, dengan kelicikannya, POC berhasil mempengaruhi penguasa Banten untuk mencabut hak dagang Portugis di wilayahnya. Sejak tanggal 31 Mei 1619, POC memperoleh hak monopoli penuh atas Jayakarta. Sejak saat itu pula, nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Dari Batavia,
POC terus memperluas pengaruhnya ke wilayah lain di Indonesia. Dengan kelicikan dan kekuatan militernya, POC akhirnya menjadi satu-satunya serikat dagang di Eropa yang bisa menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia. Perluasan pengaruh politik POC umumnya dilakukan dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat. Perjanjian ini dicapai setelah adanya konflik, yaitu antara POC dengan penguasa setempat. Nah, antara penguasa, pasti salah satu penguasa kemudian meminta bantuan terhadap POC, atau antara POC dengan serikat dagang Eropa lainnya. Sejak menguasai perdagangan di Indonesia, sebenarnya POC terus-menerus menghadapi perlawanan dari rakyat. Perlawanan pertama dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram, kemudian Sultan Hasanuddin dari Makassar, Sultan Ageng Raden Banten, Sultan Ageng dari Banten, Untung Suropati, Trunojoyo, Raden Masaid, dan Pangeran Mangkubumi. Akibatnya, beban POC dari waktu ke waktu bertambah berat, sehingga tidak mampu lagi menjalankan pemerintahannya di Indonesia. Akhirnya, sekitar tahun 1800 terjadi peralihan kekuasaan dari POC ke pemerintahan Hindia Belanda. Setelah berjalan lebih dari 1,5 abad, ternyata keuntungan yang diperoleh semakin kecil. Kasnya semakin menipis, sedangkan anggaran belanja POC semakin besar. Kemudian, keadaan tersebut tidak semakin bertambah baik, tetapi justru semakin merosot. Itulah sebabnya POC akhirnya membubarkan diri pada tanggal 31 Desember 1799. Adapun sebab-sebab jatuhnya POC yaitu: yang pertama, banyaknya penguasa POC yang curang dan korupsi. Yang kedua, banyaknya pengeluaran untuk biaya peperangan. Yang ketiga, banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. Yang keempat, pembayaran keuntungan bagi pemegang saham turut memberatkan setelah pemasukan POC kekurangan. Yang kelima, bertambahnya saingan dagang di Asia, terutama Inggris dan Prancis. 6. Perubahan politik Belanda dengan berdirinya Republik Bataaf tahun 1795 yang demokratis dan liberal. Yang ketujuh, POC mempunyai banyak utang. Oke, demikian materi kita mengenai POC di Indonesia. Di lain waktu, kita akan bahas mengenai materi-materi lainnya. Salam jas merah untuk kita semua.